Siapkan. Friends and teacher, let us pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing to us and we start our class today. Please bless us, bless our teacher too, Sir Ika, so we can understand. And forgive our sins, Lord, and in Jesus we pray. Amen. Good Good morning, sir. Oke, silakan duduk. Oke, selamat pagi semua. Sekali lagi, selamat pagi semua. Selamat pagi. Oke, saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk saat ini kita akan memulai pembelajaran KKA kita, coding dan kecerdasan artifisial. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas satu topik dengan judul kecerdasan buatan dan pengoperasiannya. Nah, untuk pembelajaran kita saat ini, agar boleh berjalan dengan baik, saya akan ingatkan kembali terkait kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu tertib saat kegiatan pembelajaran, kemudian menghargai orang lain saat sedang berbicara, membuang sampah di tempat sampah, dan berbicara saat sudah diizinkan untuk berbicara. Apakah kesepakatan kelas ini jelas? Jelas. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ya? Oke. Nah, pembelajaran kita saat ini memiliki tujuan sebagai berikut. Silakan yang pria bisa baca yang pertama. Pria baca. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis berbagai praktek kecerdasan artifisial Dan mengevaluasi kelebihan serta keterbatasannya dengan laporan yang ringkas dan logis. Perempuan, melalui Diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang dan mengaplikasikan peta konsep atau infografis dengan menggunakan perangkat KA yang relevan untuk menguraikan kemanfaatan biar terlihat secara sistematis dan kreatif. Nah, tujuan pembelajaran ini akan menjadi panduan kita untuk pembelajaran di saat ini. Oke, kegiatan pembelajaran kita saat ini, kita akan bekerja di dalam kelompok yang sudah dibuat dengan tahapan sebagai berikut ya. Nanti kalian akan mempelajari lembar kerja yang sudah diberikan, kemudian kalian akan memecahkan permasalahan yang ada di dalam lembar kerja dan mempresentasikan, ya, mempersiapkan presentasi untuk permasalahan yang ada di dalam lembar kerja, kemudian presentasi kelompok, dan terakhir membuat kesimpulan. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama perhatikan video. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat dibunuh habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak sebilang itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya. Dia bisa diajak ngobrol, mulai informasi, sampai punya kesadaran setelah itu aneh. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus theory of everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan membunuh manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan hal
berkreasi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi desain manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat mobil tanpa kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih berkembang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang mulai dilakukan bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu mempelajari dan nyikapin AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, setelah melihat video singkat tadi ya tentang AI, apa yang kamu pikirkan? Ada yang ingin memberikan pendapat setelah mendengar atau menyimak video tadi ada? Silakan. Apa pendapat kalian? Ada? Silakan. Apakah AI bisa menggantikan peran manusia? Nah, itu kan juga yang menjadi bahasan dari video tadi. Ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silakan, Hafiz. Jadi sir, di video yang kita dapat share tadi memberikan pernyataan bahwa AI atau kecerdasan buatan tidak dapat menyamakan manusia secara perasaannya untuk pekerjaan mungkin bisa mengancam untuk lowongan pekerjaan manusia, tetapi secara rasa empati dan simpati AI tidak dapat menyamakan manusia. Oke, terima kasih Prof. Ada yang lain tentang video tadi? Ada? Oke, silakan dulu. Ketika tadi berkaitan dengan AI, kita lihat bahwa AI mungkin ya dapat hampir bergantikan peran manusia, tapi apakah AI bisa membuat dirinya sendiri lebih upgrade tanpa manusia? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang disampaikan tadi oleh Rafis dan Huda itu adalah hal yang baik. Nah, sekarang begini. Jika kalian adalah seorang pengusaha,
jika kalian adalah seorang pengusaha, ada teknologi yang canggih dan ada manusia yang akan bekerja. Ya. Dan teknologi yang canggih ini seperti tadi yang kita sudah bisa lihat banyak kelebihannya. Kalian akan lebih memilih siapa untuk bekerja? Siapa? Ada yang memberikan pendapat? Silakan. Apa apa? Kalian tentu sebagai pengusaha harus berpikir keuntungannya. Siapa? Ada yang memberikan pendapat? Apa apa? Silakan. Ray. Oh, yang udah lagi. Jadi tadi pertanyaan Memilih manusia atau teknologi? antara dua itu sebenarnya tergantung dari segi mana orang mau. Kalau misalnya yang tadi kalau bukan manusia, sebenarnya boleh, tapi itu lebih bagus daripada manusia karena biasanya kan kalau tidak menggunakan butuh tenaga yang ini ya untuk misalnya Listrik. itu kan jadi jauh lebih cepat daripada manusia. Kalau manusia kan lebih Banyak istirahat. iya banyak istirahat, terus manusia juga butuh kan biasanya manusia dia tempatkan. Kalau robot kan langsung itu untuk Oh. pengusahaan. Oke. Ada lain yang ingin memberikan pendapat? Oke, silakan. Kalau saya sih tergantung usahanya. Soalnya kalau usahanya industri, saya mungkin lebih pilih untuk teknologi. Karena kalau di usaha-usaha jasa selain industri, kita lebih membutuhkan perasaan yang manusia ya. Proposal empati, dan ini tidak dimiliki oleh robot atau AI. Itu saja. Ada yang lain? Atau kira-kira sama? Sama. Nah sekarang begini, bagaimana jika muncul pilihan ketiga? Manusia yang menguasai teknologi. Gimana? Jika muncul pilihan ketiga, manusia yang menguasai teknologi. Kalian akan pilih yang mana? Yang ketiga ya, manusia yang menguasai teknologi. Oleh karena itu ke depan pertanyaannya, kalian ingin menjadi manusia atau manusia yang menguasai teknologi? Kalian mau yang mana? Manusia yang menguasai teknologi. Nah, oleh karena itu, biarlah pelajaran KKA ini menjadi menambah wawasan kita ya. Apakah ke depan kita ingin mengembangkan pemahaman kita tentang AI ini sejauh mana? Oke. Nah, di video tadi ya sudah sedikit menjelaskan tentang AI. Nah, sehingga secara sederhana AI ini kita bisa sampaikan bahwa AI ini adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir seperti manusia. Tentu hal ini bukanlah sihir ya, tetapi menggunakan kerja logika. AI bekerja dengan menganalisis data, mengenali pola, dan memecahkan masalah. Jadi AI itu mengacu pada data yang sudah ada, dianalisis, dia mengenali pola-pola yang sudah terjadi, kemudian dia mengambil kesimpulan untuk memecahkan masalah. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, AI adalah teknologi yang membantu kita, bukan menggantikan kita. Nah, kalau perangkat-perangkat AI yang sudah kita tahu dan mungkin kita sudah pernah gunakan ya, ada AI untuk gambar dan desain, ada AI untuk teks, ada AI untuk suara dan audio. Ya, kalau untuk teks yang biasa pakai ChatGPT atau Gemini, Cici, ya. AI untuk desain, bisa Canva dengan yang fitur desain AI. Kemudian ada juga yang tercatat sini, Gemini juga bisa memproduksi gambar, biasa AI, Gemina, banyak ya. Kemudian AI suara dan audio. Di sini Siri, Google Assistant, ataupun misalnya Suno untuk memproduksi lagu. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, pasti ada kelebihan dan ada keterbatasan. Ya, kita lihat salah satu saja. Kelebihannya kalau AI adalah meningkatkan produktivitas. Ini salah satu kelebihan. Karena tadi ada yang sudah singgung ya, dia bisa bekerja tanpa istirahat. Ya.
Tetapi kalau kita sering menggunakan AI, kita akan mengalami kekurangan kreativitas. Kita mungkin menjadi produktif karena dibantu oleh AI. Tapi bisa jadi kalau keseringan kita hanya menjadi seorang peniru karena kurangnya kreativitas. Oleh karena itu, nanti sebentar orang akan lihat kalian akan mencari sendiri kira-kira bagaimana tips untuk menggunakan AI dengan bisa. Oke. Nah, di depan kalian sudah ada lembar kerja. Di depan kalian sudah ada lembar kerja. Silakan kalian lihat lembar kerja yang sudah ada. Kita akan mengisi lembar kerja tersebut. Silakan coba lihat. Di situ ada sebuah skenario Ada sebuah skenario yaitu kalian sekolah akan mengadakan bulan apa? Coba baca. Ada di situ? Oh ya, nanti tercatat situ ya. Nah, jadi sekolah akan mengadakan hari atau bulan kreativitas. Bulan kreativitas. Maka dari itu, kalian akan membuat panduan cerdas menggunakan AI. Kalian akan membuat panduan cerdas menggunakan AI. Judulnya ini panduan cerdas menggunakan AI. Nah, nanti akan kalian buat, silakan kalian lihat di lembar kerja ya. Ini, kalian akan memilih salah satu bidang yang menjadi minat kalian. Dia ada satu kelompok ya. Tidak apa-apa sama, yang penting itu bidang-bidang itu merupakan minat kalian. Misalnya di sini ada bidang seni dan desain, ada jurnalisme, ada bisnis, ada pendidikan, mungkin bisa tambah kesehatan, ya, dan lain-lain. Kalian bisa pilih bidang sesuai kalian. Kemudian menentukan kebutuhan atau tantangan, ya, yang kira-kira boleh dipecahkan masalahnya oleh AI. Jelas ini? Menentukan kebutuhan atau tantangan. Ketiga, menentukan perangkat AI untuk mengatasi tantangan atau kebutuhan tersebut. Misalnya ada kebutuhan, kira-kira untuk mengatasi kebutuhan ini membutuhkan AI apa? Ya. Dan terakhir tentu AI itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kalian tuliskan kelebihannya apa, kelemahannya apa. Dan terakhir, buatlah sebuah tips penggunaan secara bijak terkait AI yang kalian gunakan tadi. Oke, ini adalah contoh yang saya buat. Coba kalian lihat. Ini desain grafis yang saya buat ya. Mungkin kalian nggak bisa baca langsung, nanti saya bantu bacakan. Ini contoh. Jadi hasil akhirnya kalian akan buat seperti ini. Ya, ada judul panduan menggunakan AI. Nah, saya kasih contoh. Pilih bidang pertambangan. Pilih bidang pertambangan. Ya. Kemudian di bidang pertambangan itu apa sih yang dibutuhkan kira-kira oleh AI untuk membantu? Pilih di bagian untuk keselamatan kerja. Jadi di bidang pertambangan, kemudian keselamatan kerja. Tadi kan menentukan kebutuhan. Nanti kalian di bidang pendidikan misalnya apa kebutuhannya. Nah, saya pilih kebutuhan untuk keselamatan kerja. Kemudian saya cari kira-kira untuk keselamatan kerja ini membutuhkan AI apa? Saya temukan 3 AI, ya, 3 rekomendasi AI, yaitu kamera pintar, sistem IoT, dan drone AI. Kamera pintar tentu ini untuk di ruangan-ruangan ya, mendeteksi kalau ada ada hal-hal yang di luar dari pola, sehingga AI bisa mengambil kesimpulan. Ya. Kemudian ada sistem IoT, ya, memeriksa perangkat-perangkat kalau misalnya ada kerusakan di alat-alat. Kemudian ada drone AI. Ingat, kalau di pertambangan itu kan pasti ada pekerja di luar lapangan, di luar ya, di lapangan. Maka kalau kamera pintar nggak bisa capai, dalam pakai drone AI untuk mengawasi. Nah, ini AI yang bisa pilih. Ya. Tetapi setiap AI ini mempunyai apa? Kelebihan dan keterbatasan. Kamera pintar tentu mempunyai kelebihan, mempunyai keterbatasan. Sistem IoT juga mempunyai kelebihan keterbatasan. Nah, ini saya kasih contoh kelebihan dan keterbatasan untuk kamera pintar. Nah, terakhir tips bagaimana
menggunakan AI ini secara bijak. Nah, ini contoh panduan yang saya buat, yang saya memilih bidang pertambangan. Nah, nanti di lembar kerja itu sudah ada panduannya, urutannya yang harus kalian buat. Silakan lihat. Ya, silakan lihat. Dan saya kasih waktu kalian 50 menit, ya, kurang lebih 40-50 menit untuk mengerjakan lembar kerja. Ya. Jadi kalian bisa bagi tugas ya. Kalian bisa bagi tugas ya. Siapa yang ingin mencari yang mana lebih dulu. Kemudian yang terakhir tentu kalian buat desain untuk ditampilkan. Oke? Di laptop itu kelompok. Karena itu ada di setiap kelompok ada laptop. Kalian bisa menggunakan mencari informasi ini. Saya gunakan apa? Ya. Waktu saya cari informasi ini, saya menggunakan AI. Kalian juga bisa memanfaatkannya. Silakan. Oke, silakan mulai. Kelompok. Jawab, jangan lupa tulis nama kelompok ya, nama anggota kelompok dan juga jawab di lembar kerja. Silakan. Nama kelompok ya. Nama kelompok itu usahakan yang berhubungan dengan AI. Nama kelompok. Kemudian nama anggota kelompok. Nah, jadi kalian pilih di bidang apa? Kenapa kok? Karena yang kalian kalau pun mau cari lebih di sini. Oke, nanti kerjasama. Iya. Ya, setelah tulis ada yang cari di bagian. Jadi misalnya kalian itu susah kalau di sini berarti nanti perlu ditulis. Ya, berarti misalnya sini kan butuh naskah seperti ini, tantangan atau kebutuhan apa? Kalau di AI kebutuhan apa? Kali pendidikan. Kebutuhan apa? Kalau saya tadi kan bilang kebutuhan di dalam keselamatan. Oh, itu. Kalau ini bingung mencari apa? Sudah.
Berikut apakah pendidikan mendengarkan.
Kelebihannya apa? Belum itu ada Untuk sekalian ya. Satu kali. Kamu itu kan sama. Di luar kan sama itu. Panduan cerdas
Di sini kok. Bidang pertambangan, keselamatan kerja. Oke ya, kita tinggal sekitar 20 menit lagi ya sebelum presentasi. Sama boleh, kekurangan atau kelebihan. Ini
Teks coba. X tuh. Oke, saya ingatkan lagi ya. Waktu kurang lebih 15 menit. 15 menit menuju presentasi. Nanti kalau sudah selesai, linknya, atau boleh ya, kalau laptop kalian bisa langsung connect dengan sini, bisa sini. Kalau ya nanti linknya dikirim pesan. Ini sudah ada kelompok masing-masing? Sudah. Berhubungan dengan apa? Yang sesuai dengan apa? Sesuai topiknya. Orang beda waktu cyberpunk. Cyber. Orang Terminator sir. Jadi orang beda pemikiran. Tadi sama kelompok.
Ibu dan Nanti sebelum presentasi, coba urus nanti urus 4 orang ya. Yang mau memilih siapa yang mau presentasi duluan. 4 orang per kelompok. yang baru apa sih? Sekarang aku juga cuma 3 orang kalau bikin jadi yang bocor orang baca ini jo orang lo baca ini kenapa baca oh kita ya kalau pindah ini hanya Oke, boleh perhatikan semua. Kita waktu juga kurang lebih 5 menit ya. Silakan persiapkan presentasi kalian. Yang itu dikumpul. Waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Nah, sambil kalian mempersiapkan presentasi, boleh satu orang setiap kelompok putus ini. Kita akan menemukan siapa yang akan presentasi duluan. Silakan. Sini. Oke, yuk. Siapa? Yuk, kami dia akan presentasi. kertas kita yang Jadi ini mau tentukan yang presentasi duluan. Presentasi duluan. Jadi Sudah, terus ya? Ulang sampai tadi. Oke. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke, jadi terminator presentasi duluan. Kalian presentasi duluan. Ya. El musik. Terminator presentasi pertama, El musik presentasi kedua. Oke, jadi yang terakhir Cyberpunk. Yang ketiga Meta. Jadi pertama Terminator, kedua El musik, ketiga Meta, keempat Cyberpunk.
Nah, di buku yang buat itu ya.
Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oh sudah. Apa ini? Oke, gimana? Kelompok Terminator sudah siap? Sudah? Oke, saya kasih bonus waktu lagi ya. Saya kasih bonus waktu tambah lagi waktu. Suara
Iya penting. Di sholat ini. Oke, kita akan melihat ya presentasi dari kelompok koordinator. Silakan ya, kelompok mana? Oke, yang lain? Oh, perhatikan sini dulu yang lain. Yang lain perhatikan sini. Oke, silakan kelompok koordinator untuk mempresentasikan. Jadi apa yang mempresentasikan tadi yang bidang apa, kemudian kebutuhan apa, AI yang digunakan, kekurangan dan tipsnya apa. Oke, untuk waktu 2 menit diberikan kesempatan untuk kelompok presentasi. Jadi, selamat pagi. Pagi. Dari kelompok koordinator dan kalian untuk kalian saya akan presentasikan mengenai panduan cerdas menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam bidang itu seni dan desain. Kemudiannya yaitu tanggung jawab dan penjelasan membantu belajar dan menunjukkan coding dan teknologi dan automasi teks. Membuat desain grafis beragam menggunakan format yang pakai mengakses elemen visual grafis dan teknik. Dan untuk kekurangan dari ketiga AI ini yang mesti kita temui yaitu tidak selalu akurat dalam penggunaan ChatGPT. Pengalaman saya pernah memberikan satu pernyataan namun untuk promptnya tidak jauh sesuai atau tidak akurat, dan di sini desain terbatas pada template. Mungkin banyak desain, tetapi di ketiga AI ini khusus Gamma AI desainnya sangat terbatas, dan itu membatasi kreativitas kita untuk berkarya, dan ada juga ketergantungan pada koneksi internet. Seperti yang kita tahu dalam penggunaan AI ini atau Artificial Intelligence, kita diwajibkan untuk menggunakan koneksi internet, karena kalau tidak kita tidak dapat mengakses untuk AI ini. Berlaku juga di AI yang lain. Dan ada juga penyebaran hoax. Seperti kita tahu kekurangannya di AI, kita dapat temui banyak sekarang video atau foto-foto yang sudah tidak seperti aslinya atau sudah dimodifikasi menggunakan AI atau sudah disalahgunakan. Dan yang terakhir yang penyalahgunaan. Jadi untuk tipsnya terbagi menjadi 2. Tips pertama, jelaskan dengan jelas saat menggunakan AI. Beri instruksi yang spesifik dan langsung semakin jelas kamu menulis, semakin akurat hasilnya. Yang kedua, sertakan tujuan, sampaikan untuk apa hasil itu
bertanya, jika Pandor cerdas menggunakan AI dalam bidang seni dan desain, ada ChatGPT, Canva, dan Gamma AI. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang membuat kelompok memilih tiga perangkat AI ini? Kebutuhannya apa? Oke, sir. Saya berikan contoh kasus, sir. Misalnya kita kelompok akan mendesain poster. Nah, dalam poster itu, sir, ada keterangan. Dan untuk keterangan itu kita dapat ambil di ChatGPT. Jadi penjelasan mengenai poster kita dapat ambil di ChatGPT. Dan untuk desain kita dapat menggunakan Gamma AI. Gamma AI itu dapat menghasilkan desain-desain poster atau PowerPoint dan sebagainya. Dan untuk Canva kita gunakan Canva untuk mendesain juga, tetapi Canva lebih memberikan kebebasan untuk mendesain. Jadi dari Gamma AI kita ekspor ke Canva, dari Canva kita edit sedikit agar lebih mempertebal desain manusia yang cerdas, mungkin diekspor ke Canva. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Ada? Oke, kalau belum ada, nah saya ingin tambahkan, nanti di bidangnya kan dipilih seni dan desain. Nanti dituliskan di situ kebutuhan ChatGPT ini untuk apa? Tadi kan sudah disampaikan dari teknisnya apa. Berarti kalau dari teknis tadi kan itu berhubungan dengan misalnya pengembangan kreativitas atau untuk ide-ide. Nah, maka ditambahkan di bawah. Jadi seni dan desain bisa untuk pengembangan kreativitas. Maka menggunakan AI dan tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terminator. Oh ya, selanjutnya kelompok L musik. Silakan. Kelompok L musik. Ayo, silakan. Oke, mari kita perhatikan yang lain. Kelompok musik. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok musika ingin mempresentasikan hasil ajaran. Tantangan atau kebutuhan kami adalah membuat musik, dan yang kelompok kami pilih adalah bidang seni. Dan kami mendapatkan 3 AI yang membantu atau dapat membantu membuat musik. Itu adalah Riva, Sendrau, Ito, atau Hampir Musik. Jadi kelebihan AIFA dapat membuat musik sadar dengan cepat dan memperluas skill produksi musik dan lain-lain. Kelebihan Sendrau menghasilkan musik instan sesuai genre, mood, dan tempo yang digunakan. Kelebihan dari Hampir Musik dipakai untuk membuat background musik, video, presentasi, atau produksi. Dan kekurangan dari AIFA adalah lebih fokus ke musik, orkestra atau klasik, dan terbatas kalau ingin genre modern, hip hop, rap, dan pop. Kekurangan Sendrau itu dia bisa membuat melodi unik-unik yang rumit lebih ke musik template, dan kekurangan musik sudah diakuisisi oleh Shutterstock jika ada kemungkinan lebih terbatas berbalai. Jadi tips musik untuk soundtrack atau film dan game gunakan
terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, ada yang ingin menambahkan? Nah, saya tambahkan ya. Nanti tambahkan ini infografis, jadi tambahkan judul. Ya, kalau tadi kan judulnya adalah panduan cerdas menggunakan AI. Nah, nanti tinggal tambahkan judul dari infografis tersebut. Bisa? Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok. Selanjutnya, kelompok meta. Oke, akan lihat dari kelompok meta. Sekarang materi kami di bidang pertanian. Kenapa kami ambil di bidang pertanian? Karena di bidang pertanian itu banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian dan juga banyak sekali kebutuhan masyarakat atau manusia yang berasal dari bidang pertanian. Dan sekarang akan dijelaskan oleh materi pertama, komputer AI atau penggunaan komputer, fungsi untuk memantau tanaman, kelebihan deteksi penyakit atau apa, keterbatasan terkadang akan salah deteksi. Yang kedua, AI smart irrigation untuk prediksi dan otomatisasi irigasi. Fungsi mengatur penyiraman otomatis. Kelebihan dapat menghemat air dan keterbatasan jika sensor rusak, AI bisa memberikan deteksi cuaca yang salah. Yang ketiga adalah agrikultural robot. Dalam robot pertanian, fungsinya adalah melakukan perawatan fisik tanaman. Dan kelebihannya lebih cepat presisi dan bisa bekerja dalam 24 jam. Keterbatasan agrikultural robot adalah tidak terlalu cocok untuk lahan kecil atau daerah terpencil tanpa listrik. Dan untuk tips secara umum dalam bidang pertanian yang menggunakan AI ini, itu harus kombinasikan dengan pengetahuan petani. AI memberikan data dan prediksi, tapi keputusan akhir sebaiknya tetap dilakukan dengan pengetahuan petani. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok meta. Oke, mungkin sebagai tambahannya sudah ada judul ya, panduan cara penggunaan AI, kemudian bidang pertanian. Tapi tadi kemudian kebutuhannya apa di bidang pertanian yang belum tertuang di dalam infografis. Jadi tinggal kita pahami ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah, kirim. So, kirim. Nih, mungkin kalau yang oh ada apa? Oh.
Oke, silakan. Kelompok terakhir saya berbang. Selamat pagi. Jadi, Presentasikan tentang tujuan cerdas menggunakan AI dalam bidang pendidikan untuk kebutuhan pelajar. Di sini masalahnya yaitu untuk siswa kesulitan mendapatkan bimbingan belajar yang sesuai kemampuan masing-masing. ChatGPT adalah model bahasa berbasis AI yang bisa berfungsi sebagai tutor virtual. Siswa dapat bertanya tentang pelajaran, meminta penjelasan ulang materi atau contoh soal. Brilliance adalah platform berbasis AI yang dapat digunakan untuk membuat soal atau pertanyaan dari teks atau materi belajar. Grammarly adalah alat berbasis AI yang membantu memperbaiki tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan gaya penulisan, terutama dalam bahasa Inggris. Kita masuk dalam kelebihan AI. Kelebihan AI adalah membantu siswa belajar secara mandiri dan interaktif, memudahkan guru, misalnya membuat soal otomatis atau teks tulisan, dan juga memberikan umpan balik cepat dan personal sesuai kebutuhan siswa. Namun juga ada kekurangannya, seperti membutuhkan koneksi internet dan perangkat yang memadai, fitur canggih yang sering berbayar ataupun premium, risiko penyalahgunaan seperti plagiarisme ataupun terlalu bergantung pada AI. Dan tips untuk penggunaan AI ini agar lebih bagus, pertama adalah periksa ulang hasil yang diberikan oleh AI agar sesuai dan benar secara bahkan. Kedua adalah memasukkan materi prompt yang jelas saat menggunakan AI, baik AI membuat soal ataupun saat mencari jawaban. Lalu double check sebelum memakai itu yang benar. Berikut adalah presentasi kami dari kelompok Jepang. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok saya berbang. Tunggu sebentar. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Tidak ada. Oke, saya ingin menambahkan atau mungkin nanti sebagai perbaikan. Nanti kan ini misalkan atau semua produk infografis kalian kan nanti misalnya akan dicetak. Dan kalau dicetak itu harus terbaca. Nah ini mungkin apakah pengaruh cahaya atau apa? Nah, ini apa? Ya nanti, nah itu dikonfirmasi lagi nanti kita coba lihat apakah perlu ada penyesuaian misalnya yang di bagian tengah itu kan kalau di sini tidak terbaca. Nanti tinggal dilihat kalau dicetak bisa terbaca atau tidak. Mungkin koreksinya hanya pada warna itu saja. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, terima kasih ya karena kalian sudah membuat hasil karya kalian. Kemudian tadi saya sampaikan ya, ada beberapa setiap kelompok akan membuat perbaikan. Nanti silakan diperbaiki. Ya. Kemudian juga sebagai refleksi kita pembelajaran hari ini, ya, ada yang ingin memberikan pendapat tentang pembelajaran saat ini, tentang AI ataupun tentang apa yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Ada? Silakan. Silakan. Ada pertanyaan refleksikan di situ. Ada pertanyaan refleksi. Silakan coba mungkin perwakilan satu orang di dalam kelompok bacakan yang pertama saja. Silakan. Silakan. Saya lain perhatikan. yang dapat kami pelajari adalah AI adalah salah satu ciptaan
terbaik yang diciptakan manusia. Dari AI kami dapat belajar bahwa perkembangan zaman semakin maju. Maka kita manusia harus berkembang melalui kecerdasan tanpa terlalu bergantung kepada AI. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Menurut kami dari kelompok Meta, pelajaran yang kami dapatkan hari ini, kita sebagai anak muda belajar bahwa kita harus memanfaatkan teknologi AI secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai manusia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, tadi saya dengar ya, itu refleksi sekaligus kesimpulan ya terkait pembelajaran kita saat ini. Nah, semoga ya pembelajaran kita ini boleh kalian pahami, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan masih lanjut ya di dalam konten kreasi. Kalau tadi ya yang kalian lakukan adalah menelusuri informasi dan membuat sebuah desain, kalian menggunakan bantuan AI. Nah, ke depan kita akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat prompt. Membuat prompt yang baik sehingga akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, terima kasih semua untuk pembelajaran hari ini. Kita akan tutup. Ini ya, membuat proyek. Nah, kita akan tutup. Silakan, orang. Amen.